Juga sudah bergabung bersama Karian, anak dari petani yang menjadi korban pemalsuan identitas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat lewat sambungan Zoom. Selamat siang, Mas Karian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Oke, Mas Karian, ini kenapa kemudian awalnya ditagih pertama kali? Apakah memang sebenarnya Bapak atau orang tua dari Mas Karian ini pernah mengajukan pinjaman sepeser pun ke pihak bank? Tidak pernah, Pak. Awalnya itu sertifikat dulunya kan dipinjam sama makelar tanah pada tahun 2000 buat difotokopi. Waktu itu kan fotokopinya tidak ada, Pak. Dikasihkanlah yang aslinya. Nah, dari situ tidak ada balik lagi sampai sekarang. Nah, tahu jelasnya itu dari mana-mananya pada tahun 2021 ada penagihan dari PT Asuransi Kredit Indonesia. Oke, dari 2001, berarti sudah 24 tahun. Nah, tapi kalau untuk ada usaha nggak untuk mengambil kembali sertifikat dari pihak keluarga untuk mencari si G ini, Mas? Nah, pencarian kita untuk mencari inisial G itu kita ketemu itu pada tahun 2023 tanggal 21 bulan September itu ketemu, Pak. Ketemu, cuman dia dengan alasan hilang ingatan, katanya pura-pura pikun lah kalau bahasa Sunda di sini gitu. Oke, 2003 sempat ketemu. Nah, tapi hubungan keluarga, Bapak Anda ataupun juga orang tua Anda ini dengan G ini seperti apa sebenarnya selain makelar? Apakah memang kerabat dekat, kolega atau seperti apa sebenarnya sih, Mas? Tidak ada hubungan apa-apa. Oke, tidak ada Orang luar dia. tidak ada hubungan sama sekali, tapi percaya untuk memberikan sertifikat. Awalnya apa mungkin Ya. perbincangan yang disampaikan, Mas? Awalnya itu berbicaranya dia itu tanah ini ada yang mau beli, saya minta fotokopi sertifikatnya karena emang ini pembelinya katanya udah A1 katanya seperti itu dulu, itu seperti itu berbicaranya. Tapi memang tanahnya itu tersebut yang sekarang ditinggali Mas dan juga keluarga ini memang atas nama Pak ayah Anda, Pak Kacung Supriyatna. Betul, betul, masih sampai sekarang juga masih digarap, Pak. Masih produktif ditanamin padi. Oke, masih produktif tanami padi. Nah, ini yang juga cukup menarik. Ditagih sebesar 4 miliar rupiah. Apakah dari pihak penagih ini menjelaskan dari mana kemudian muncul angka 4 miliar rupiah ini? Digunakan untuk apa mungkin? Nah, gini, dari yang saya tahu itu pada tahun 2021 itu datang dari PT Askrindo itu 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki, dia bawa mobil Innova, menjelaskan ke saya, dia mempertanyakan terkait masalah sertifikat atas nama Kacung Supriyatna ini, betul tidak ini alamatnya? Kata saya, ya betul. Saya lagi nyari sertifikatnya, saya gituin waktu itu. Emang sertifikatnya hilang. Oh, ini ada tagihan sebesar 3 miliar akan dibayarkan pada tahun 2003 itu 4 miliar. Seperti itu taunya. Tapi nggak dijelaskan sama sekali ya Mas, maksudnya penggunaan dari dana-dananya 4 miliar tersebut bisa muncul digunakan mungkin untuk apa saja? Ah, Nah, enggak dijelaskan. Cuman itu aja penjelasan dari Askrindo itu hanya mempunyai tunggakan sebesar 4 miliar. Cuman kenapa saya baru lapor-lapor ke polisi ini sekarang-sekarang ini? Karena dari situ kita udah mulai ada titik terang nih. Berarti sertifikat saya adanya di mana-di mananya. Nah, dari situ kita telusuri. Dari situ saya nelusurinya dari di sertifikat fotokopian itu ada notaris yang menandatangani gitu. Nah, dari situ bukti-bukti yang akuratnya semuanya dari situ. Dari awal itu dari tahun 2021 saya dapat melihat dari situ mulai pengejaran ke siapa aja yang harus saya kejar gitu. oke, Mas, ini kan dari 2021 kemudian pertama kali ditagih oleh pihak bank ataupun juga pihak terkait seperti itu. Apakah juga dilakukan penagihan lagi di tahun-tahun berikut atau beberapa kali terakhir, Mas? Nggak ada penagihan, cuma itu aja yang datang udah terakhir tahun 2021 dia terakhir penagihan. Oke, 2021 berarti setelah tahu kemudian ketika Bapak atau orang tua Anda ini tidak meminjam. Nah, kasus ini kan juga akhirnya kan Betul. sedang diselidiki oleh polisi nih Mas Karian. Apa kemudian bagaimana kemudian prosesnya saat ini berjalan di sana? Apakah sudah ada titik terang ataupun juga proses-proses pengumpulan bukti ataupun juga keterangan saksi-saksi? Ya, untuk sementara udah ada titik terangnya, Pak, karena pada tanggal 9 September 2002 tanggal 9 Januari 2024 kita udah penelusuran sama tim ke notaris Muhammad Mujaki yang di Cikarang Barat. Nah, dari situ kita udah mulai ada titik terangnya, Pak. Kita mempunyai bukti-bukti bahwa data yang disiapkan untuk mengagunkan sertifikat ayah saya itu ternyata datanya data palsu semua.
Oke, data palsu semua. Kemudian kalau dari pihak kepolisian sendiri, apakah sudah meminta keterangan dari pihak keluarga ataupun juga Mas Karyan sendiri untuk datang sebagai saksi? Saya udah datang ke Polres Metro Bekasi, kita udah buat laporan, Pak. Oke, apa saja kemudian yang dibawa dan kemudian yang pasal-pasal yang dituntut terhadap terduga pelaku ini, Mas? Pasal yang akan dituntut itu pasalnya 273, 266, 263, 264, 384, ya banyak lah macamnya. Oke, terakhir Pak Karyan, apa kemudian menjadi harapan Anda dan juga pihak keluarga terkait dengan kasus ini? Harapan saya ingin sertifikat saya balik lagi. Dari awal emang dari pihak keluarga saya dan ayah saya tidak pernah meminjamkan sama sekali. Dan pada pihak-pihak yang terkait, mohon siapa saja yang terlibat dalam kasus permasalahan ini tolong dituntas. Baik. Tangkap semuanya gitu. Baik, terima kasih Mas Karyan telah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Semoga kasus ini dapat terungkap dengan baik dan juga ada kejelasan hukum bagi Anda dan juga keluarga. Terima kasih Mas Karyan. Ya, siap.